suatu usaha beternak domba untuk di zaman milenial seperti sekarang. Tidak mengasumsikan ke hal yang kotor, hal yang bau. Kita bisa juga mendapatkan hasil yang bisa kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eko, saya owner dari Rojokoyo Farm Pati. Rojokoyo Farm Pati beralamatkan di Dukuh Pondohan, Desa Purworejo, RT 3 RW 2, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rojokoyo sendiri berdiri tahun 2021, tepatnya di bulan Juli. Masih sangat baru untuk di dunia peternakan, khususnya domba. Kenapa saya memberi nama Rojokoyo? Karena asumsi Rojokoyo di zaman nenek-nenek moyang kita adalah suatu kesejahteraan, yang berartikan atau rojo itu adalah raja, koyo itu adalah kekayaan. Jadi di situ saya anggap, saya simbolkan sebagai simbol kesejahteraan. Awal mula saya terjun di dunia kambing domba ya. Pada awalnya saya di kambing dulu. Pada awalnya dulu saya bermain di kambing peranakan Etawa atau PE Kali Gesing. Tapi di situ saya belum menemukan dari sisi bisnisnya, masih sekedar hobi. Saya memelihara kambing PE itu kurang lebih antara 1 tahun. Setelah ada hasil anakan yang bisa saya jual, ternyata saya susah untuk mencari marketnya, dan di situ ya mau nggak mau saya jual seadanya. Dari hitungan bisnis jujur saja rugi. Di waktu itu saya rugi dari segi pemeliharaan, tempo waktu yang saya gunakan untuk perawatan, dan setelahnya untuk pengeluaran pakan dan perawatan susu dan lain-lain, saya rugi. Di situ saya berpikir saya harus berganti ke jenis hewan yang lain. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kok saya lebih tertarik ke domba. Karena di situ saya menemukan segmen potong yang kita bisa sekali panen dalam jumlah yang cukup banyak. Karena yang kita tuju adalah kebutuhan konsumsi yang berasumsi kalau selama warung sate masih buka, kita masih doyan sama daging, otomatis pasar juga nggak akan kehabisan. Jadi di situ kita bisa memanage barang yang akan kita supply ke tempat-tempat warung sate atau jagal. Untuk Rojokoyo sendiri kita memang ada beberapa segmen. Kita ada segmen untuk pemenuhan daging, yang kedua adalah untuk perbaikan genetik di pembibitan. Jadi ada beberapa pejantan yang memang kita jadikan maskot di kandang Rojokoyo sendiri. Tapi untuk kelas potong kita menggunakan domba-domba lokal, khususnya betina. Kenapa kok betina? Karena domba betina harga timbang hidupnya jauh lebih murah dibandingkan domba jantan. Kalau kita di domba jantan, kita main di momen ya. Kita menggunakan momen tahunan, karena umat muslim setiap tahun mengadakan Idul Kurban atau Idul Adha. Di situ harga jantan agak lumayan naik dibanding di bulan-bulan biasa.
domba saya juga populasinya baru awal-awal 10 ekor dulu waktu itu, karena saya pemula dengan basic pelihara kambing PE yang bisa dikatakan rugi. Jadi saya coba-coba di kapasitas sedikit dulu. Kebetulan di situ kok dari segi perawatan lebih mudah, dari segi pemberian pakan juga lebih mudah, tidak terlalu pilih-pilih untuk jenis rumput, dan untuk proses produksinya lebih gampang ya, karena kita untuk domba itu cukup dengan sistem koloni. Kita cukup menyediakan kandang kawin yang tidak terlalu luas dan juga ya yang cukup lah. Kita sesuaikan luas dengan jumlah populasi. Di situ nanti akan alami atau natural. Domba itu akan kawin sendiri. Kita tinggal bisa ngecek nanti di saat 2 kali siklus birahi, biasanya kita kolonikan di dalam tempo waktu 35 hari. Kita bisa cek melalui alat USG untuk memastikan domba itu benar-benar sudah bunting apa belum. Suka duka dalam beternak domba yang ya dalam hitungan saya masih pemula ya, yang awalnya memang dari segi ilmu juga saya bukan dari basic dari peternakan. Saya bermain atau beternak domba ini juga dengan cara otodidak. Kita belajar juga dari artikel-artikel, dari peternak-peternak besar, dari teman-teman sesama peternak, atau mungkin dari YouTube yang memberikan edukasi-edukasi yang bagus. Di situ banyak suka duka yang saya alami, terutama tentang kematian. Di awal-awal itu ya namanya kita masih awam ya, penyakit kita belum paham cara penanganannya, kita belum tahu jenis penyakit ini, jenis penyakit apa dan harus diobati dengan obat apa, dengan dosis pemberian obat yang bagaimana. Itu memang kita benar-benar belum tahu dan belum paham. Jadi dari situ banyak anakan-anakan cempe yang lahir itu mati. Tapi setelah berjalannya waktu, kita sharing ke teman-teman peternak yang besar, ke teman-teman senior, kita dibantu dari segi edukasi ilmu tentang cara perawatan, cara pemeliharaan, penanganan kesehatan ternak. Yang terpenting lagi adalah asupan pakan yang kita berikan. Selama asupan pakan yang kita berikan nutrisinya terpenuhi, otomatis domba juga akan satu sehat. Yang kedua, bonusnya gemuk. Setelah kita paling tidak mempunyai basic dari segi perawatan dan pemeliharaan atau pengobatan, dari situ kita bisa memulai untuk memanajemen bagaimana kita memberikan SOP domba yang baru masuk, domba yang baru datang, mungkin dari pasar atau mungkin dari tempat peternak lain. Kita bisa melakukan treatment seperti pemberian obat cacing. Kebanyakan kalau domba dari pasar itu memang hampir semuanya ya, itu mesti cacingan. Walaupun kadar cacingan, tingkat cacingannya ada yang rendah, ada yang parah. Karena dari perawatan peternak tradisional hampir semua menggunakan rumput basah, dan efek dari rumput basah sendiri itu kemungkinan telur-telur cacing itu masih berkembang di situ, akhirnya dikonsumsi domba dan berkembang biak di dalam perut domba. Kita bisa sedikit memberikan treatment, domba lebih bagus, lebih sehat. Dari situ ya kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan domba yang berefek nanti akan domba jadi gemuk. Dan yang kita lakukan adalah sistem penjualan kita karena sistem timbang ya. Jadi kita tidak bisa bermain-main di segi bobot ya.
Karena keuntungan kita ya dari bobot itu sendiri. Jadi memang domba harus benar-benar settle di kandang, harus benar-benar fit agar kita mendapatkan keuntungan yang bisa diperhitungkan dari segi bobot sendiri. Untuk kandang Rajakoyo sendiri ini nggak terlalu luas ya. Kita memanfaatkan tanah di belakang. Kebetulan juga aksesnya di pinggir lokasi persawahan. Kita ukuran kandang semua total ini 20 kali 12 meter. Untuk kapasitas populasi penuh kita bisa di sekitar 250 sampai 300. Tapi untuk sekarang kita baru terisi sekitar 150 untuk indukan sama anakan. Karena untuk domba potong memang kita keluar masuk ya. Jadi barang dari pasar nanti kita treatment di sini berapa hari, nanti kita kirim ke tempat-tempat mitra, ke tempat-tempat yang untuk pembibitan abang gemukan, ke jagal dan ke warung-warung sate. Ada juga yang warga-warga sekitar Pati yang mengadakan acara hajatan atau acara-acara mungkin syukuran, ya kita melayani juga. Segi ajar 1-2 ekor kita tetap layani. Untuk teman-teman peternak pemula seperti saya, istilahnya jangan berkecil hati. Kita bisa untuk memulai semuanya hal dari kecil dulu. Kita bisa belajar ke peternak-peternak yang lebih besar, yang sudah sukses, dengan bimbingan atau mentor-mentor yang bisa kita rekomendasikan, yang sudah mempunyai kualitas atau mungkin populasi yang sangat besar, yang mau berbagi ilmu. Kita bisa belajar dari sana. Jadi tetap semangat, kita mulai semua dari kecil. Insya Allah kalau kita serius, semua akan mengikuti. Untuk viewer dan subscriber channel Rozi Grow, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semangat peternak domba Pati. Tutup pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.